Guys, apa kabar? Salam investasi. Biasanya seseorang kalau mau mulai suatu investasi, mungkin dia berpikir saham apa ya yang harus dibeli, saham apa yang harus dikoleksi, supaya investasinya itu baik, supaya hasilnya itu baik. Yang kedua adalah, biasanya timbul di pikirannya itu berapa harganya ya yang cocok untuk dibeli saham itu. Di harga berapa saham itu harus dibeli. Nah, dua pertanyaan ini coba kita mulai untuk elaborasi sekarang ini ya, supaya kita bisa dapat saham yang tepat, kemudian juga harga yang tepat, sehingga nantinya hasil investasi kita akan maksimal. Itu kan tujuannya. Bagaimana caranya supaya hasil investasi kita maksimal. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, saham apa yang harus dibeli, tentunya kita harus melakukan riset kecil-kecilan. Kita harus mulai melihat, mendengar, menyerap informasi, kira-kira saham apa yang harus dibeli itu, saham apa yang bagus itu. Nah, bursa ataupun informasi yang beredar di bursa itu bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Saham apa yang baik untuk diinvestasikan? Nah, biasanya dilihat dari segi perusahaannya itu sendiri. Perusahaan itu kan banyak sekali yang tercatat di bursa saham itu. Masing-masing kita bisa lihat informasinya, baik itu dari koran, dari TV, ataupun dari perusahaan pialangnya itu sendiri, kita bisa dapat informasi itu. Kalau kita menilai suatu saham, ada dua hal yang biasanya dilakukan, pendekatannya ya, caranya itu. Satu, meneliti perusahaan itu, melihat laporan keuangannya, melihat kinerja keuangannya. Dari laporan keuangan itu bisa kita lihat misalnya berapa pertumbuhan labanya, berapa pertumbuhan pendapatannya, berapa earning per sahamnya, berapa nilai buku perusahaan itu. Nah, itulah biasanya informasi itu bisa kita dapat dari laporan keuangannya. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, di harga berapa ya harga saham yang harus kita beli di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, untuk mengetahui di harga berapanya atau harga berapanya yang tepat untuk kita beli di perusahaan tersebut, kita menggunakan catatan harga yang ada di bursa mengenai kinerja harga dari perusahaan tersebut, yaitu munculnya dalam bentuk chart yang seperti ini ya, chart seperti ini. Sebab gini, kita sudah menentukan satu perusahaan, misalnya yang mau kita beli adalah Astra International. Tapi tentunya kita harus menentukan juga di harga berapa, waktu yang tepat untuk membeli Astra itu di harga berapa. Nah, misalnya dari chart ini kita bisa lihat bahwa tahun yang lalu Astra itu harganya di harga 7.000 misalnya di sini, di setahun yang lalu. Kalau kita beli di harga ini di waktu yang tahun yang lalu, tentunya kita akan kurang mendapatkan satu hasil yang baik. Karena apa? Karena di harga 7.000 ini ternyata Astra ini turun. Saat ini di harga 6.000-an di sini ya. Jadi artinya kita sudah menentukan sahamnya dengan menggunakan pendekatan fundamental analysis dengan riset yang kita lakukan secara kecil-kecilan tersebut. Tapi juga kita harus menentukan timingnya yang tepat, waktunya yang tepat, harganya yang tepat. Makanya dua cara tersebut, nah ini yang analisa yang menggunakan kapan waktunya yang tepat, di harga berapa yang tepat itu harganya, itu yang namanya technical analysis. Jadi kalau kita mau mulai suatu saham, mau mulai suatu investasi, lakukanlah dua pendekatan tersebut.
mengenali perusahaannya dengan menggunakan fundamental analysis dan menggunakan pendekatan technical analysis untuk menentukan kapan belinya. Dengan menggunakan kedua hal tersebut, kita akan bisa memaksimalkan keuntungan ataupun capital gain yang bisa kita dapat di satu saham tersebut. Ini contohnya Astra International yang tadi disebutkan. Kita setahun yang lalu membeli harga Astra ini di harga 7.000. Dan sekarang pada saat hari ini kita melihat bahwa Astra itu harganya 6.500-an. 6.500 rupiah. Tentunya ini akan merugikan buat kita kan. 7.000 tahun yang lalu, harga sekarang adalah 6.500, turun malah sahamnya. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal itu? Ya kita menggunakan menggunakan cara technical analysisnya, timingnya, waktunya. Kenapa kita tidak beli harga Astra ini misalnya di bulan Januari ini dengan harga terendahnya seperti ini, kemudian menjualnya di harga hari ini misalnya di harga 6.000. Waktu harga terendah Astra di bulan Januari itu di 5.000-an, kemudian hari ini harga Astra di harga 6.500-an. Tentunya sudah dapat keuntungan yang lumayan ya, hampir 25% dalam jangka waktu Januari 7 bulan seperti itu. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa harga Astra ini cocok untuk kita beli pada saat ini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa harga saham Astra ini merupakan harga terendah misalnya yang bisa kita beli pada saat ini. Nah, untuk itulah peran daripada analisa chart ini sangat penting sekali. Sebab bisa terlihat di indikator-indikator saham ini bahwa kapan harus beli, kapan harus jual satu saham. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah gunakanlah pendekatan fundamental analysis untuk melihat satu saham itu baik atau jeleknya dari laporan keuangan yang dia sajikan. Kemudian kapan harus membelinya, gunakanlah pendekatan technical analysis untuk melihat kapan harus belinya satu saham. Jika kedua hal itu digabungkan, kita akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal dari investasi kita. Ya, selamat berinvestasi. Bye-bye.